tujuannya mesti profit gitu ya. Jadi artinya apa? Yang tadinya punya profitnya 10, nah, kalau kita dari profit 10 itu yang 2 misalkan angka Rp10, nah Rp2-nya dipakai buat beli perusahaan lain. Nah, berkembang lagi gitu maksudnya. Ya. Oke. Mengendalikan risiko dan penggunaan sumber dayanya menjadi dasar evaluasi kinerja untuk pengelolaan pengendalian induk. Jadi si induk juga happy dia punya rencana bisa terukur terselesaikan. Contoh ya, yang Bank Mandiri itu tadi punya. Nah, ini saya ngajar untuk BTN, Pak. BTN tuh baru cuma punya satu yang sekarang jadi bank nasional tuh Bank Syariah Nasional. Pengen bikin anak perusahaan lainnya lagi. Kayak gimana sih caranya gitu lah ya. Nah, harus masuk yang pertama harus masuk RJPP. Ya, harus masuk rencana jangka panjang. Nah, digeser aja, Mbak. Digeser ke bawah. Rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang ini disusunnya untuk 5 tahun, namanya corporate plan. Harus dibikin dan harus masuk ke situ. Jadi kalau kayak BTN nih, BNI, Bank Mandiri ya, misalkan teman-teman lihat ada sekuritasnya, ada asuransinya. Ya, jadi kalau teman-teman mau bekerja dulu aja ya. Nah, jadi sebetulnya bagus teman-teman ya langsung ke bisnis, apalagi sudah S2 ya, langsung bisnis. Tapi ya sebisa mungkin ya belajar dulu bekerja di tempat organisasi dan manajemennya yang sudah given atau sudah mantap dan sudah mature. Ya kenapa? Supaya kita bisa belajar bagaimana mengurus organisasi, belajar bagaimana mengurus perusahaan, ya. Sementara kalau misalnya kita bikin misalkan, boleh nggak langsung Bu dari S2 ini langsung pebisnis? Oh bagus banget, ya. Nah caranya kita berarti tetap harus belajar organisasi, belajar ini ya. Ikut dalam asosiasinya, asosiasi apa? Asosiasi pedagang apa? Asosiasi. Nah, itu di sana kita bisa diterpa bagaimana situasi di luar sana. Ya, jangan jangan kita merasa udah hebat. Resep saya paling viral nih, bikin restoran, ya. Resep saya bakpia paling viral pokoknya, ya. Resep gudeg saya paling viral. Nah, tapi viralnya itu ya laku nggak kan gitu ya, ujungnya harus laku ya, makanya viral juga Bu pasti laku. Nah gitu ya, jadi kita harus punya RJPP, jadi harus ada strategi investasinya, bagaimana duitnya, uangnya itu dari mana kalau kita bikin anak perusahaan. Lalu proyeksi keuangan jangka panjang, gimana sih kalau proyeksi itu adalah impiannya seperti apa. Kalau kita memasukkan anak perusahaan sekuritas, untungnya jadi berapa. Kalau kita beli ya, untungnya jadi berapa. Beli. Apakah kita memutuskan beli atau mau merger aja, ataukah mau bikin baru. Apa Bu bedanya bikin baru sama beli? Kalau bikin mulai dari perizinannya kita sendiri. Kalau beli itu namanya akuisisi. Ya makanya sebut merger and acquisition biasanya ya mata kuliahnya. Nah, bedanya apa kalau merger? 1-2 institusi digabungkan. Pilih nama yang terbaiknya dia bikin gitu ya. Kedua, rencana bekerja, rencana bisnis. RBB ya, rencana bisnis. Bu, apa bedanya yang tadi rencana panjang kan RBB? Rencana bisnis itu bisa dibuat 1-3 tahun, paling banyak 3 tahun. Ya. Paling seringnya yang setahun aja dulu, setahun. Jadi tahu target kinerja berapa. Oh, kita mau bikin anak perusahaannya di tahun depan. Nah, oh, anak perusahaan mau exit dari kita, mau jadi perusahaan sendiri. Nah, yang tadi misalkan sekarang itu kayak BRI Life ya, punya anak perusahaan namanya asuransi.
Tapi bagaimana dengan Danantara? Ah, nyambung lagi ya. Nah, Danantara itu apa? Pusat investasinya aja sebenarnya dia itu. Pusat investasi Indonesia, ya. Yang anak-anak buahnya itu atau anak-anaknya itu adalah teman-teman semua. Ya kayak di sini teman BTN, teman Mandiri gitu. Itu kan masuk apa anak perusahaan BUMN. Oke, lanjut. Nah, makanya rencana kerja itu harus ada, ya. Nah, proses perencanaan perusahaan, ada perencanaan strategis. Bu, kok tiba-tiba ibu masuknya ke anak perusahaan, ya? Karena dianggap bahwa kita sudah masuk dalam satu perusahaan. Prinsipnya sama nanti. Mau perencanaan anak perusahaan, mau bikin perusahaan sendiri, itu semuanya harus sama. Ada langkah-langkah, ya. Tahapannya perencanaan strategis, mengacu pada visi, misi, dan kebijakan, ya kan? Waktu kemarin saya sempat menyampaikan bahwa visi misi yang warna yang apa namanya? Nanti saya kasih juga deh ke Pak Gunadia, kalau itu sudah ada berarti sudah bisa dilewat. Nah, kita harus tahu visi misi kebijakan yang arah strategisnya seperti apa. Lalu disusunlah perencanaannya, ya disusun oleh direksi anak perusahaan. Melibatkan fungsi keuangan, operationnya gitu. Nah, lalu teman-teman bertanya, Bu, kalau saya di bagiannya yang hitung-hitungan aktuaria, matematika, ataupun hitung-hitungan untuk bisnis dan sebagainya, berarti kita nggak selalu harus masuk di situ sebagai penyusun rencana. Belum tentu, betul. Ya, tapi kalau teman-teman duduknya di perencanaan, di divisi perencanaan, kemudian di divisi manapun ya, nah itu harus ada. Walaupun teman-teman nih misalnya di bidang kredit atau funding di bank di sini. Aduh, ini bidangnya bidang ini kayaknya maksimum udah ada waktunya nih. Nah, kayak gitu ya. Itu juga tak akan sangat terpengaruh ya terhadap penyusunan rencana. Yang dilibatkan itu fungsi keuangan, operasional, dan risikonya ada nggak? Ya. Ketiga, review dan persetujuan. Direksi anak itu akan menyetujui KAP-nya. Ya, di sini. Oh, Bu, ngapain lu KAP? Kantor akuntan publik hubungannya dengan anak perusahaan. Jadi semua perusahaan, semua anak perusahaan harus diperiksa oleh akuntan publik. Oke. Di sini siapa yang jurusan akuntan? Oh, enggak deh. Ini jurusan matematika ya. Oke. Nah, dari review dan persetujuan, ya. Akuntansinya jadi enggak matematik semua. Ya, matematik semua. Oke, enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi apa namanya? Nanti kita pelan-pelan ya. Karena ini jurusan matematik, tetap diberikan pelatihan ininya ya Pak ya. Maksudnya si RKAP-nya bagaimana ya Pak ya, Pak Gun? Ya apa tadi memang kita butuh pengetahuan. Memang kalau ini yang kita di S1 yang aktuaria memang kita ada akuntansi, ada Ya, manajemen itu, tapi kalau untuk yang S2 ya ini kan ini karena background-nya kan nggak semua itu dari ya, ini. Memang ini kan ya, lebih kebetulan kalau kisahnya, tapi kan harus semua tentang akuntansi saya kira perlu lah pengetahuan tentang ya, minimal bisa baca laporan betul. keuangan kalau Ya, nggak bisa nanti bikin. ya, nanti akan masuk juga ke situ ya Pak ya. Ya, Oke. Nah, ini kualitatifnya kalau kata Bapak. Jadi nanti ada kualitatif, ada kuantitatif ya Pak Gun. Nah, ini kualitatifnya. Ini implementasi itu apa? Masaknya gitu loh, ya. Kerjanya dikerjakan nggak gitu? Apa yang menjadi direncanakan itu dikerjakan nggak gitu, ya. Lalu nanti monitoring dan evaluasi. Ini proses perencanaan terhadap anak perusahaan. Next. Nah, nanti ada nih peran induk dan peran anak. Oh, induknya gimana sih? Menetapkan arah dan pijakan anak. Bu, ini sama aja. Di sini memberikan implementasi atau apa gitu ya. Nah, bedanya apa sih induk perusahaan dan anak perusahaan? Yang pertama, menetapkan arah dan pijakan. Anak perusahaan tinggal nyusun rencananya aja.
kata si induk, kebijakannya kamu nggak boleh jualan besi di pesawat ya, nah gitu misalnya perusahaan besi, jangan mengajukan penjualannya ke PT Dirgantara Indonesia atau DI ya gitu. Kenapa? Nah gitu ya. Nah anak perusahaan nyusun rencana, berarti apa? Tidak boleh gitu ya, tidak boleh dimasukkan dalam ini gitu, tidak boleh gitu di rencananya ini yang harus direalisasikan yang ini, akuntabelnya seperti ini ya. Nanti kita akan bikin contohnya. Lalu implementasi rencana yang konsisten. Yang terakhir, melaporkan realisasi dan kendala itu kepada induk. Oke. Nah, tadi kan menguasai kesesuaian dan pencapaian target. Tuh, ada yang nggak kena capai target gara-gara administrasi seperti ini. Ya. Oke. Sampai sini sudah paham ya? Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Kita sampai 12.45 ya, Pak ya? Iya Bu, ya monggo aja kalau mau nanti di jam 1 nggak apa-apa. Kalau memang boleh. Jam 1 ya, masih bisa. ya nggak apa-apa Kak, saya kira karena tadi supaya bisa agak sudah dapat cerita lebih gitu. Iya, boleh. Jam Ya, 1 saya kosong kok. Saya lanjutkan ya, jam 1 ya. ya sampai jam 1 ya, monggo ya. Oh, sampai jam 1. Ya, Oh, oke. ya karena mungkin paling sampai jam 1 dulu, karena terus saya jam Nggak apa-apa. 2 ada kuliah, terus jadi ada lanjut. It's okay, nggak apa-apa. Jadi sekarang Ya, sampai jam 1 masih bisa ya, oke. ya nggak apa-apa di ini Kita kan karena lanjutkan. Ya, untuk ini. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Oh, kalau begitu si induk juga harus punya kebijakan strategisnya. Jadi jangan sampai kita mau bikin anak perusahaan, tiba-tiba bikin aja anak perusahaan. Nggak bisa. Ya, kalau di perbankan misalnya, teman-teman lihat kan, ya, bagaimana di perbankan tuh kayak Bank Mandiri gitu, punya anak perusahaan, ya. Sedangkan BTN baru super 1. Berarti apa? Inisiasinya kurang. Tapi bukan berarti Bank BTN itu nggak punya anak perusahaan sama sekali, punya. Tapi apa diarahinnya ke dana pensiun yang cari uang. Bikin dia anak perusahaan, bikin asuransi. Itu kan BTN punya asuransi, perusahaan asuransi, udah punya. Tapi di bawahnya bukan di bawah langsung dari BTN, tapi di bawah ada namanya dana pensiun untuk BTN. Ya. Nah, perusahaan dana pensiun untuk BTN. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi arah dan kebijakan strategis grupnya itu yang disiapkan peranannya. Lalu anak perusahaan yang berikutnya menyusun rencana yang realistis dan akuntabel. Baru setelah itu si anak perusahaan nih, ya. Apakah anak perusahaan ini baru ataupun lama dan dia menerima kebijakan dari induk. Apa kebijakannya? Aturan mainnya, regulasinya, apa dan sebagainya. Duduk ke induk karena kita tadi disupport permodalannya sama dia. Oke. Sama si induk diberikan. Lalu memberikan arahan dan persetujuan atas rencana anak. Nah, anak boleh nggak perusahaan anak ini merencanakan ya program kerjanya dia, ya misalkan, saya mau ambil profitnya sekian, mau ambil disebut itu keuntungan sekian. Nah itu adalah dari hal implementasi. Induk hanya memberikan arahan aja dan persetujuan aja, enggak masuk ke dalam operasional. Ya, hati-hati tidak masuk dalam operasional. Bu, kalau ada yang masuk ke operasional gimana? Nggak boleh, melanggar juga, ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau mengawasi ini harus ada mengawasi kesesuaian dan pencapaian proyek. Nah, yang aksi perusahaannya, anak perusahaannya berarti apa? On-shop di sini yang melaporkan realisasi dan kendala kepada induk.
Nah, jadi apa? Prinsip perencanaan yang baik pasti selaras dengan strategi grup, terukur dan secara realistis atau SMART ya. Ingat SMART apa aja? Specific, measurable, accountable, ya. Kemudian R-nya realistik dan T-nya apa? Times bound, ya. Times bound itu apa? Punya waktu, ya. Ada terukur dengan waktu. Merencanakan anak, tapi nanti ajalah ntar di tahun depan, ntar di tahun ketiga gitu ya, nggak dicatat, ya udah nggak bisa dong, kayak begitu. Lalu kalau perusahaan industri biasa dan dia nggak tunduk sama regulasi OJK, regulasi BI, itu aman-aman aja ya Bu ya? Belum tentu. Mereka juga punya perencanaan sendiri, gitu. Tapi undernya under siapa? Jelas. Nah, jadi apa prinsip perencanaan yang baik tuh untuk anak perusahaan deh? Selaras dengan strategi grup, terukur dan realistis, berbasis industri, risk-based accounting, risk-based planning, dan fleksibel namun terkendali. Fleksibel namun terkendali, maksudnya apa? Ya, jadi bikin perencanaan tuh fleksibel, ya, transparan dan terorganisasi. Jadi kalau bikin perencanaan tuh mau diam-diam aja, diam-diam takut dicuri orang pendapatnya gitu ya. Nggak bisa, transparan, harus semuanya transparan dan terdokumentasi. Next, maaf. Ya, ada namanya aksi korporasi anak perusahaan. Pengertiannya apa? Aksi korporasi anak perusahaan adalah bagian dari hukum atau tindakan hukum atau jenis yang bersifat yang bersifat strategis yang dilakukan oleh induk perusahaan dan berdampak signifikan terhadap anak perusahaan. Ya, kepemilikan, keuangan, aset, dan arah bisnisnya. Ya, oh bisa ya Bu ya, kita untuk yang orang-orang yang menyusun laporan keuangan pun di sini harus apa namanya mengerti, paham ya tentang nih ya. Nah, kalau gitu Bu, si korporasi ini untuk apa sih? Ya, di sini tujuannya melindungi nilai investasi yang untuk kepentingan grup. Kenapa sih bikin aksi korporasi atau bikin ngeluarin uang untuk beliin sahamnya dia di perusahaan anak, atau teman saya di sini pakai apa ya, pakai payung gitu, kayak payung lombok tiba-tiba ke payung, kalau kita hujan eh, harus sedia payung. Nah ini juga sama, jadi untuk melindungi gitu ya, melindungi nilai investasinya, jaga-jaga gitu, kita pakai asuransi lain, kita pakai diasuransikan, kita pakai diinvestasikan kayak gitu ya. Lalu menjaga keselarasan strategi anak dengan strategi induknya. Jangan sampai strategi induk kemana, strategi anak kemana. Ya. Strategi induk misalnya mau membuat anak perusahaan 5, A, B, C, D 5. Pas di gilirannya implementasi itu seperti apa? Nah, tentu bisa beda-beda ya. Yang pertama bisa mengendalikan risiko hukum, keuangan, dan reputasi. Datang nih ya, bahwa oh ini ada risiko hukum loh. Ya setelah kita tahu ini ada anak perusahaan yang diakuisisi. Ya, Bu, akuisisi apa? Dibeli. Kalau merger nggak usah dibeli dan juga dimiliki. Dibeli dan dimiliki bedanya apa? Ya dibeli, tapi maksudnya adalah kepemilikannya akan berubah karena persentase yang dijualnya atau dibelinya itu akan berbeda dengan kita bakal menguasainya apa nih. Apakah kita kuasai perusahaannya atau enggak? Ya, mengendalikan risiko hukum, keuangan, dan reputasi, dan menjamin kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan.
atau GCG. Next. Nah ya, aksi koperasi struktural. Struktural itu apa? Ada merger tadi ya. Nanti merger itu apa sih? Ya nanti kita sampaikan. Konsolidasi tadi, gabungan dan akuisisi. Pemisahan usaha atau spin-off. Berikutnya pembentukan atau pembubaran entitas atau anak. Perubah anak dan cucunya. Perubahan status hukum perbuatan. Ya. Kalau aksi koperasi di investasi dan divestasi, nah aksi yang kelompok aksi yang berdampak pada portofolio investasi ini. Instrumennya bukan lagi saham. Instrumen ya. Tapi dia nggak bisa beli di sini. Investasi baru di atas batas netralitas. Ada penambahan top laporan. Divestasi aset atau lini bisnis strategis. Terakhir, kerjasama jangka panjang strategis. Ya. Nah, jadi ini yang harus ada minimal. Ya, ketika ada aksi korporasi maupun aksi korporat ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya yang tanya. Ada siapa Pak? Bapak boleh tanya deh, boleh bilang mau siapa Pak yang ditanyanya. Pak Fahmi dulu coba, Fahmi. Ditanya dulu tuh. Fahmi. Fahmi, ini yang Ya. tadi ininya panggilannya Fahmi. Oke. Eh. Pertanyaannya, Fahmi, apa yang Fahmi tahu ya tentang Bank Mandiri sebagai perusahaan banking ya? Boleh nggak Bu? Kalau kita cerita tentang Astra, boleh. Nggak ada ini. Nanti ada aksi korporasinya Astra, anak-anak perusahaan tentang Astra. Ya, karena Bu, karena jurusan kami matematika kayaknya lebih masuk kalau kita bahas Astra, boleh. Ya, tapi untuk sementara kita bahas yang Bank Mandiri dulu nih. Ya, nanti boleh kalau ada tugas nanti saya kasihnya clue-nya aja bahasa Inggris mana kayak gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Ya pertanyaannya gitu. Pernah sempat lihat apa sih yang anak perusahaan Bank Mandiri atau taunya cuma Bank Mandiri doang di Jogja? Kami silakan. Halo Fahmi, masih. Halo Fahmi, nanti sudah hilang sinyal ini. Mas sudah di balik papan ini. Oh, Ya, ini asalnya dari balik papan. Bapak di Balikpapan Fahmi, ya? Fahminya ini asalnya balik papan karena udah mudik dia. Oh Halo ya, Fahmi, mungkin Cynthia, coba Cynthia yang di Cynthia aja Jogja. Cynthia. Cynthia, ini Fahmi tidak. Oke Ya, Cynthia silakan. Nah, gantikan dulu. kalau Bank Mandiri itu sendiri yang Cynthia pernah baca itu Bu, yang di jalan-jalan itu ada Mandiri Taspen Bu. Oke. Sama Bagus. ini Bu, Terus apa lagi? Bank Mandiri Syariah itu disatukan banyak, jadi dia Bank Syariah Indonesia. Cuman nggak tahu apakah itu anak perusahaannya Bank Mandiri atau bukan. Iya, betul. Nah, betul. Bagus. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi kan kalau ketemu sendiri kan jadi tahu gitu. Perusahaan tuh apa kan gitu ya. Nah, perusahaan Bank Mandiri Mantap, sebutnya itu Bank Mantap ya atau Taspen. Nah, itu tuh betul itu anak perusahaan Bank Mandiri. Karena ada saham-saham. Nah, Bu, kalau saham tuh apa? Nah, itu juga beda, harus dipelajari juga ya. Nah, nanti mulai jauh-jauh dari corporate finance juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau kita menetapkan beli sahamnya? Nah, Mandiri itu punya, kalau Taspen itu ya artinya apa?
Jadi ada perusahaan Taspen, namanya BUMN Taspen, yang membayarkan pensiun. Mbak misalnya punya kakek atau nenek yang pensiun ya, atau ayah ibu pensiun. Nah itu dibayarkannya kalau pegawai pemerintah itu pakai Taspen, oke? Pakai Taspen. Bu, bedanya apa sama dana pensiun? Kalau dana pensiun bikin sendiri perusahaan masing-masing. Nah, orang matematika banyak yang ada di Taspen, ada di Dapen gitu ya. Oke. Karena penuh hitungan. Kalau Taspen, nah ya jadi Bank Mandiri Mantap itu Mandiri Taspen itu adalah kerjasama ya. Nah, itu bukan merger ya. Jadi kita Bank Mandiri itu penyertaan. Nah, penyertaan tuh ikut ngemodalin. Misalkan Cynthia nih punya ayah ibu. Cynthia punya punya toko. Atau si ayah, saya mau itu ya, mau ikutan naruh duit di situ. Nah, tapi nggak dibeli nih, nggak dibeli semuanya, nggak dibeli. Cuma dia naruh duit doang. Nah, bikin anak perusahaannya namanya, bikin perusahaannya namanya jadi Cynthia Plus misalkan. Nah, Cynthia Plus si bapak, nah gitu ya, kayak gitu. Nah ini juga sama Bank Mandiri Taspen, artinya ada kerjasama antara Mandiri dan Taspen. Kenapa sih ngambil ke Taspen? Karena ini ada potensi kehilangan si Bank Mandirinya, ya dengan persaingan perbankan lainnya, jadi ada persaingan untuk pembayaran Taspen ini. Akhirnya dibagi-bagi, dipilah-pilah ke Bank Mandiri Taspen sekian, ke bank lainnya sekian gitu. Oke. Bagus pertanyaannya, ada agen BRI Link ya. Nah, kalau BRI Link itu adalah produk. Ya, jadi kita bisa membedakan antara produk dengan anak perusahaan. Ibaratnya Cynthia nih punya toko ya. Nah, toko itu kerjasama dengan tokonya Pak Gunardi. Jadi namanya toko Vivi misalnya gitu ya. Nah, udah. Tapi masih dalam bentuk toko. Tapi kalau Cynthia punya, ini saya punya produk nih, punya franchise gitu ya, bisa beli di Cynthia. Akhirnya Cynthia bikin lagi agen-agen lain, gitu. Nah, BRI Link itu agen, ya agen Bank Mini. Jadi kalian bisa melakukan transaksi perbankan di agen Mini tersebut. Bu, kenapa Pak susahnya? Kan bisa datang ke cabang, bisa datang ke mana itu lain bisnis yang lainnya. Kenapa sih harus dibuka BRI Link segala? Kenapa? Karena tidak semua orang terliterasi, tidak semua orang bisa, gitu, ya, bisa mengandalkan semuanya, ya. Jadi si BRI itu sendiri kalau BRI Link ada pertanyaan tuh, BRI Link itu adalah pengembangan dari suatu produk. Ada produk namanya DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan tanda Taspen? Ya udah hanya penyertaan aja, ya. Kalau penyertaan berarti dia nanti dapat dividen. Oke. Satu lagi apa tadi itu? BSI Bu, Bank Syariah BSI, Indonesia. ya. Kalau BSI, nah BSI itu betul itu gabungan dari Bank Syariah Mandiri itu masuk ke situ, tapi bikin baru ya, bikin baru. Nah soal nanti bikin baru dan apakah itu akuisisi, nanti kita harus cek lagi di berita di mana kalau mereka nggak terbuka atau dilihat di annual report BSI. Nah BSI itu betul ada anak usahanya Bank Mandiri ya di awal-awal. Kalau sekarang ingin divestasi, ada beritanya ingin divestasi, namanya divestasi ya, ingin keluar dari situ lingkaran itu. Mau bikin apa Pak? Kalau udah divestasi, saya mau bikin perusahaan IT aja, kamu basic gitu. Tapi nanti dia udah kenalan dengan teman-teman nih di berbagai bank atau berbagai asuransi, nitip ya aku di bidang ini gitu ya.
Nah, jadi udah saling terkait, bisa saling terkait nanti ke sananya. Oke ya. Nah, jadi pengajaran hari ini saya menyampaikan bahwa ketika kita pengen bikin usaha sendiri ataupun usaha orang lain ataupun usaha lainnya, kita juga akan menyiapkan diri untuk membuka usaha untuk lainnya, untuk anak perusahaan. Ya, besok nanti saya akan lihat besok maksudnya minggu depan. Anak perusahaan yang mana aja tadi? BSI berarti apa? Anak perusahaan Bank Mandiri ada berapa sahamnya? Gitu ya. Apakah mayoritas atau tidak? Mayoritas itu 51% kepemilikan sahamnya. Ternyata apa yang terjadi, si Bank Mandiri dan Bank Mantap dan Taspen, nah itu bakal nanti juga akan exit juga. Dan BSI juga sekarang ingin exit, ingin divestasi, mau dikembaliin tuh duit ke Bank Mandiri gitu loh. Ya. BSI pengen duduk berdiri sendiri lah, nggak mau diatur-atur sama BSI, sama Bank Mandiri. BSI pengen berdiri sendiri. Akhirnya itu apa dampaknya? Dampaknya kayak gitu, karena ada ego korporasi, ya. BSI itu hanya baru ada di Jakarta, pergilah ke Medan, pergilah ke Surabaya. Tapi dengan catatan dia ingin mengembangkan usaha. Ya. Yang kedua, kenapa proses harus anak perusahaan itu supaya kita tidak menonton, ya. Anak perusahaan itu tidak nonton apa maksudnya? Tidak nonton pembagian pendapatan, pembagian dividen, pembagian. Kok bisa begitu, Bu? Bang, sekali lagi ya, kalau Pak Gunadi punya usaha misalnya, ya, usahanya misalnya katakanlah properti. Nah, kerjasama dengan yang tukang kayunya, toko bangunannya, benar nggak? Nah, kita bayarin ke mereka kan, tiba-tiba duit habis terus ya. Namanya juga bisnis, ya kan? Kita harus pastikan lagi, ya, gitu. Nah, tapi kalau Pak Gunadinya misalnya tadi belanjanya ke saudara sendiri, ya, ke lingkungannya sendiri, tentu tidak akan menonton. Kalau tadi karena belanjanya keluar, berarti apa? Nonton, gitu ya. Jadi kalau dia dapat bisnis, padahal itu bisnisnya gedenya dari kita loh, misalnya. Tapi dia dapat bisnisnya, gitu. Akhirnya apa? Jadi penonton yang baik, ya. Oh, nonton dia dapat laba, nonton gitu. Jadi caranya gimana? Kita bikin anak perusahaan di situ, gitu ya. Oke. Untuk sementara itu dulu ya, Pak. Udah jam 1 lebih loh, malah. Iya kan. Oke, makasih Bu Sofi atas waktunya. Bermanfaat kah tadi informasi saya tadi? Ya, yang penting Mas saya punya wawasan tentang ya tadi industrinya, karena kalau saya lebih pendekatan yang sudah kuantitatifnya tadi tentang ngitung-ngitung. Ya seperti tadi kalau misalnya kita mau buka ya tadi namanya kan harus memperhitungkan kira-kira memang akan menguntungkan enggak kan. Nah, ini yang sebenarnya kadang bagaimana cara berhitungnya perusahaan tadi, misalnya induk mau bikin kayak tadi, akhirnya ini kan bisa ada hitung-hitungan bisnisnya. Nah, itu kadang sebenarnya kayak gitu, dari mana ya Bu ngitungnya ya, misalnya kok lebih enak bikin anak daripada ada FS, ada visibility study, Pak. Nah itu yang seperti itu berarti kajiannya berapa lama ya kalau misalnya sampai hanya memutuskan. Terus kemarin kan yang BUMN kan malah banyak yang rugi, akhirnya kan sama Erick Thohir dihabisin anak-anaknya kan jadi itu. Cuma 200. Iya, makanya itu kan karena jadi dianggap pemborosan kan itu, karena tidak menghasilkan apa-apa, malah hanya merugikan. Maka terus sama Erick Thohir kan banyak yang dimatikan kan anak-anak. Nah, betul. Harusnya kan dalam kepentingan karena ekspansi bisnis mestinya ya kalau itu karena kalau malah kalau visibility study juga ya Pak ya nanti. Ya. Nah, ya mungkin biar dapat pandangan tentang walaupun untuk wawasan bahwa karena dulu fenomena BUMN itu yang parah banget kan, itu hampir anaknya buahnya juga. Iya betul Mama, betul. Itu kan Erick Thohir kan karena
background-nya dari orang bisnis Bisnis. kan melihat itu sudah nggak worth it kan, itu akhirnya Iya. banyak dimatikan itu. Ya, sebetulnya gini Pak, Ya. Erick Thohir juga melihatnya kalau yang menguntungkan dibiarkan. Kalau yang menguntungkan dibiarkan itu Tapi yang tadi. merugikan itu ya, yang banyak yang Iya, dimatikan itu tapi kalau akhirnya. yang merugikan itu pasti di-cut, dipotong. Kenapa? Awalnya bagus Pak, awalnya bagus yang tadi, supaya kita nggak nonton doang nih, anak perusahaan tuh gitu kan. Coba saya misalkan Bank Mandiri kerjasama sama asuransi, tapi asuransinya bukan grupnya dia, otomatis dividennya masuk ke mana? Iya, jadi itu masalah nanti hanya nonton sama. Iya, ke asuransi. Udah Iya. bener sebenarnya grup ini tuh Sinarmas punya perusahaan kertas, punya perusahaan apa, punya perusahaan asuransinya. Kenapa sih asuransi nggak dikasihin ke kita aja nih yang perusahaan asuransi bener-bener gitu kan? Gitu. Kenapa sih mesti bikin sendiri? Ya itu tadi. Karena tidak mau. Nah, mungkin nanti untuk ya ini kan masih ada beberapa pertemuan, ini kan baru pertemuan minggu keempat atau kelima ya, nanti harapan nanti ada ya apa iyalah ada seperti apa sih jadi ini. Ya terima kasih sekali Bu Sofi untuk tambahan informasinya. Nanti mungkin ini ya kayaknya kuliahnya saya geser ke jam 11 supaya pas Bu Sofi masuk masih inilah tadi karena kan kita mulainya tadi jam 10 jadi. Mungkin gitu ya Cynthia sama Fahmi ya, nanti biar saya geser aja ya. Ya, saya nanti minta telepon Mbak selalu jam 12 ya, tapi bisa bergabung mulai selalu jam 12 ya. Ininya ya, yang waktunya luang ya. Belum tentu Pak, saya jam 11 kadang-kadang bisa. Oh ya udah. Mungkin yang untuk minggu depan sebelum Lebaran kan masih ada satu kuliah lagi. Nanti kita coba di jam 11 nggak apa-apa kalau untuk. Nanti kalau Bu Safi belum gabung nanti saya isi dulu kayak. Iya, bergabung terus nanti Mbak Cynthia nanti ingetin saya telepon atau apa gitu ya. Takutnya Bapak kan asik mengajar tuh. Iya. Iya, maksudnya asik lagi bicara. Jadi karena tadi kebetulan saya ada meeting juga dari tadi. Oh ya ini sudah harus join. Ya Bapak semoga minggu depan sih kayaknya aman lah. Nggak ada kegiatan yang bertumbukan. Ya baik, terima kasih Bu Sofi untuk ya Pak, bisa tolong kasihin nomor handphone saya ke Cynthia. Cynthia barusan ngirim ya ke saya ya. Oh, ya sudah tadi, Cynthia sudah ini kayaknya. Ya, 08. Ya Bu, sudah di chat Bu. 36 ya. Oh saya cek juga 08 saya. Nah biar nanti masukin ke saya ya. Ya baik Bu. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Oke, makasih Bu Sofi ya, monggo. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sami-sami. Ya oke, saya kira sementara sudah cukup ya. Nanti minggu depan mungkin jam 11 aja ya, Cinta ya, sampai jam 1 gitu biar ya nanti mulai kayak tadi lah presensi dulu nggak apa-apa. Nanti saya mulai jam 10 seperempat. Nanti minggu depan moga-moga nggak ada acara tumpukan. Ya oke, saya kira untuk hari ini kita tutup ya. Makasih ya untuk ini ya. Oke. Ya oke ya. Oh ya.